Seorang wanita bernama Laila Atik tinggal di Tegal. 6 bersaudara, dirinya tinggal bersama orang tua. Laili sendiri adalah anak keempat yang dikenal pintar dan sederhana. Bahkan dengan kepintarannya, Laili akhirnya masuk UI jurusan MIPA, membuat orang tua bangga. Laili sendiri bahkan jadi juara Olimpiade Kimia mewakili UI dan bahkan dirinya sering menerima les-les untuk anak-anak matematika mahasiswa baru di UI. Di kampus sendiri Laili dikenal karena kepintarannya, dirinya juga adalah senior yang dihormati. Bahkan saat Laili lulus kuliah dengan predikat yang bagus, Laili langsung mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan farmasi di Jakarta yang memang punya nama dan bagus. Bahkan posisi Laili pun membuat dirinya mempunyai gaji yang cukup bagus. Hidup di kota besar, hidup di Jakarta, Laili sendiri punya gaji yang besar. Kehidupan Laili diliputi dengan pekerjaan. Laili pun tinggal di Jakarta, tinggal di salah satu kosan ternama di Jakarta. Namun nampaknya kehidupan Laili dengan kehidupan pekerjaannya tak semudah dengan kehidupan percintaannya. Di tengah kesibukan pekerjaannya, nampak Laili kesepian hingga akhirnya Laili pun bergabung di salah satu aplikasi kencan, yaitu aplikasi Tinder. Di situ, Laili pun akhirnya bertemu dengan seseorang yang matching dengan dirinya. Mengobrol dengan beberapa lelaki di aplikasi Tinder tersebut, namun nampaknya Laili hanya naksir kepada satu laki-laki yang pada akhirnya bertemu dengan lelaki tersebut lewat aplikasi kencan Tinder yang dijalaninya. Laili bertemu seorang lelaki bernama Fazri yang pekerjaannya seorang sopir online dan tinggal bersama keluarga kakeknya di daerah Pasar Minggu. Berkenalan di sosial media, kemudian keduanya saling menelpon hingga akhirnya beberapa kali bertemu dan merasa ada kecocokan. Laili pun jatuh cinta kepada Fazri dan akhirnya keduanya pun berpacaran. Merasakan dunia baru selain dunia pekerjaan, bahkan dunia belajar, Laili kini menemukan cintanya. Namun nampaknya baru saja beberapa minggu berpacaran, Laili akhirnya menyadari ternyata Fazri bukanlah seorang bujangan, melainkan suami orang. Fazri sendiri sudah mempunyai istri dan punya 2 anak, bahkan kini istrinya tengah mengandung. Istri Fazri sendiri tinggal di Bekasi, berbeda rumah dengan Fazri yang memilih tinggal di Jakarta di rumah keluarga kakeknya. Ternyata bukan tanpa alasan mereka berbeda rumah, karena Fazri jadi sopir ojek online dan dirinya lebih merasa banyak pekerjaan di Jakarta. Pulang ke rumah sang istri seminggu sekali, namun nampaknya akhirnya sang istri mengetahui perselingkuhan sang suami saat Fazri datang ke rumah Bekasi. Saat Fazri tertidur, sang istri melihat handphone dan ternyata ada percakapan mesra antara Fazri dengan Laili. Saat itu istri Fazri sendiri memang gak ngamuk-ngamuk kepada Fazri, namun mengumpulkan bukti-bukti dan mencari tahu siapa Laili dan apakah benar ini perselingkuhan. Saat itu tak bisa sabar lagi, istri dari Fazri pun memposting tentang kedekatan Fazri, tentang perselingkuhannya bersama Laili. Bahkan istri dari Fazri pun mempostingnya di sosial media, membuat thread di Twitter hingga menjadi viral, dan Laili pun jadi pembicaraan banyak orang, termasuk pembicaraan orang-orang di kantor Laili. Bukannya meminta maaf kepada sang istri, namun Fazri lebih memilih Laili dan meminta istrinya untuk menghapus semua postingan di sosial media. Fazri lebih memilih selingkuhannya daripada sang istri yang tengah hamil. Kini antara Laili dengan Fazri pun makin bebas dan makin terang-terangan usai sang istri tahu. Namun nampaknya kehidupan mereka tak berjalan lancar. Meski sang istri tahu, kehidupan perekonomian mereka nampak kini tengah jatuh saat tengah pandemi. Laili kini sudah tak bekerja lagi di perusahaan tempat Laili bekerja karena memang perusahaan tengah mengurangi karyawan-karyawannya. Sementara dari Fazri sendiri memang sudah lama tak bekerja. Selama ini kehidupannya dibiayai oleh Laili yang bekerja. Bahkan mereka berdua pun sudah tak ada di kosan mewah dan kini luntang-lantung hidup, tak bisa tinggal di rumah kakeknya Fazri karena semenjak pemberitaan perselingkuhan viral, Laili dengan Fazri tak diterima di kawasan Pasar Minggu. Bingung dengan keadaan perekonomian dan tak ada pemasukan, akhirnya Laili pun mengajak sang pacar untuk menjebak seseorang di aplikasi Tinder. Kebetulan ada seseorang bernama Rinaldi Harley yang nampak kesepian dan bergabung dengan aplikasi Tinder mencari teman saat dirinya sendiri. Rinaldi sendiri adalah seorang lelaki yang punya rumah di Pancoran. Rinaldi kesepian tinggal di Jakarta sendiri. Dirinya dulu tinggal di Sleman dan pernah mendapatkan beasiswa, akhirnya pergi ke Jepang.
menikah dengan orang Jepang, namun karena kerjaan dirinya kembali ditugaskan di Indonesia. Renaldi dan sang istri LDR karena kerjaan. Kini Renaldi kesepian, akhirnya dirinya bermain Tinder dan bertemu dengan Leily di Tinder. Renaldi dengan Leily bertemu usai beberapa kali perbincangan. Bahkan saat pertama kali bertemu, yang ditanyakan oleh Leily adalah dirinya ingin meminjam uang 2 juta ke ATM. Saat itu Renaldi mengiyakan. Masuk ke ATM diikuti Leily dengan alasan Leily dalam hatinya ingin melihat PIN Renaldi. Namun saat itu PIN tak terlihat karena ada penutupnya. Di pertemuan mereka bahkan Leily sempat mengajak Renaldi ke apartemen Pancoran. Saat itu mereka memang bersetubuh. Setelah itu mereka pulang ke tempat masing-masing. Leily bercerita kepada sang pacar Fajri kalau dirinya tak mendapatkan PIN ATM dari Renaldi. Leily sempat bercerita kepada Fajri kalau dirinya melihat rekening saldo Fajri yang isinya hampir 92 juta. Siap dengan rencananya Leily yang akan menjebak Renaldi dengan Fajri. Kali ini Leily pun menghubungi Renaldi ingin bertemu lagi di apartemen Pancoran lagi. Renaldi pun mengiyakan tanpa tahu di dalamnya ternyata sudah ada pacar Leily, Fajri, yang bersembunyi di toilet dan segera akan menyerang Renaldi saat Renaldi dengan Leily berciuman. Ya, akhirnya Renaldi dengan Leily bertemu untuk kedua kalinya masuk ke apartemen. Saat itu di apartemen Leily dengan Renaldi bermesraan, namun tak lama Fajri keluar dan langsung saja memukul Renaldi dengan besi, bahkan tanpa ampun langsung menyiksa Renaldi, memaksa Renaldi untuk menyebutkan PIN ATM-nya. Di sana dengan penuh ketakutan Renaldi pun akhirnya memberikan PIN ATM-nya, namun nampaknya Renaldi tak diberi ampun. Renaldi dihabisi di apartemen tersebut. Leily dan Fajri pun bahagia karena mendapatkan PIN ATM Renaldi. Bahkan saat itu mereka keluar dulu untuk membeli gergaji dan juga koper. Tak nunggu lama lagi, Renaldi langsung dipotong-potong dimasukkan ke koper tersebut dan dipindahkan ke apartemen Kalibata yang sudah disewa oleh Fajri. Karena ternyata pemindahan ke apartemen Kalibata berlangsung 2 hari, nampaknya sudah berbau. Leily dan Fajri pun menyimpannya di balkon luar apartemen Kalibata yang disewanya. Menyadari jasad Renaldi yang harus secepatnya dikuburkan, akhirnya mereka menyewa salah satu rumah di daerah Depok yang ada halamannya untuk digali. Saat mereka menggali rumah di Depok yang disewanya, ternyata di apartemen Kalibata para tetangga sudah mencium bau busuk tak menyenangkan dan sudah melaporkannya kepada pengelola apartemen, hingga pengelola apartemen datang ke apartemen yang disewakan kepada Fajri. Pihak security langsung masuk dan langsung saja ke arah tempat bau bersumber. Ada sebuah koper yang isinya ternyata potongan tubuh manusia. Pihak security apartemen ditemani tetangga-tetangga tersebut langsung saja melaporkan kepada pihak kepolisian dan langsung menyelusuri penyewa kamar apartemen tersebut. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun langsung menangkap Leily dan juga Fajri di rumah Depok yang disewanya saat tengah menggali untuk mengubur jasad Renaldi. Pihak keluarga Renaldi yang sempat cemas beberapa hari tak bisa menghubungi Renaldi dikejutkan dengan telepon pihak kepolisian yang menyebutkan Renaldi ditemukan tak bernyawa, dibunuh oleh 2 orang tak bertanggung jawab. Pihak keluarga Renaldi pun meminta pelaku dihukum seberat-beratnya dan tak menyangka musibah ini datang kepada keluarganya.